Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra Bayu Nugroho dari 2022 kelas C. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang ilmu ekonomi makro Islam. Peduli maslahah versus tidak peduli maslahah dari Dr. Syaparuddin. Dan di atas orang yang berilmu ada orang lain yang lebih alim. Quran Surat Yusuf ayat 76. Maslahah dan falah dalam ekonomi mikro Islam. Pengertian maslahah. Definisi etimologis artinya kebaikan dan manfaat. Secara terminologis artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Rujukan ulama Imam Al-Ghazali menyatakan maslahah adalah sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Bagi Imam Ar-Razi, maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerugian. Klasifikasi maslahah terbagi menjadi 3 berdasarkan kualitas, berdasarkan perubahan, dan berdasarkan keberadaan. Berdasarkan kualitas dibagi menjadi 3 lagi, yaitu maslahah daruriyah, kebutuhan dasar yang sangat penting, maslahah hajiyah, yaitu kebutuhan tambahan yang mempermudah hidup, maslahah tahsiniyah adalah kebutuhan pelengkap yang memperindah kehidupan. Yang kedua berdasarkan perubahan, maslahah mutabarah artinya diakui oleh syariah, maslahah mursalah artinya tidak disebut secara spesifik dalam syariah tapi sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga berdasarkan keberadaan, maslahah al-mutawarah artinya diakui dan dianjurkan oleh syariah. Maslahah al-mutawaffiqah artinya sesuai dengan tujuan umum syariah. Pengertian falah. Secara bahasa, falah artinya kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran. Secara istilah adalah keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Konsep falah dalam ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan material dan spiritual. Pencapaian keberhasilan melalui keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Hubungan antara maslahah dan falah. Maslahah adalah sebagai cara mencapai falah. Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Contoh, distribusi kekayaan yang adil dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan maslahah dalam ekonomi mikro Islam. Prinsip-prinsipnya yaitu keadilan dalam transaksi, larangan riba dan gharar atau ketidakpastian, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Contoh kasus, pembiayaan tanpa riba, mikrofinansial syariah untuk pemberdayaan masyarakat. Tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah. Yang kedua implementasi yang belum menyeluruh. Solusinya adalah pendidikan dan sosialisasi tentang ekonomi syariah. Yang kedua dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Dari materi yang tadi sudah dibahas, saya ditarik kesimpulan bahwa maslahah dan falah adalah sebagai inti dari ekonomi mikro Islam. Dan dua pentingnya implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peran semua pihak dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.